bertemu lagi dengan aku, Adevina Pandunata. Lama banget ya kita nggak jumpa di YouTube. Dan udah lama banget YouTube aku nggak dikembangin gitu. Tapi lebih cocok lagi kayaknya aku ganti kostum gitu ya. Jadi pakai mukena gitu kan. Jadi aku ganti kostum dulu. Nah, udah udah kan? Udah rapi lah ya, mendingan banget ya. Jadi kali ini teman-teman, tapi sebelumnya sebelum kita lanjut, teman-teman harus subscribe dulu. Subscribe dulu terus share, oke? Jadi gini, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman mengenai gimana sih caranya lulus cepat? Kok bisa gitu? 6 semester 2 bulan. Terus gimana cara belajarnya? Terus tips and triknya apa gitu? Padahal aku kadang ditanyain tuh kadang bingung gitu. Jujur aja gitu kan dia. Jadi teman-teman udah subscribe belum? Jadi sekarang harus subscribe dulu, oke? Aku tunggu ya. Nah, teman-teman, kali ini kita berbagi tentang pengalaman pribadi ya mengenai lulus cepat. Ya sebenarnya lulus cepat itu bukan cuma orang pintar aja yang bisa, teman-teman. Nah, teman-teman juga semua bisa gitu loh, lulus cepat seperti itu. Tergantung teman-teman bagaimana cara membagi waktunya seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri, eh, aku aja lah ya ngomongnya jadi agak grogi gitu, grog-grog. Jadi gini, teman-teman, aku sendiri itu lulus tepat tepat atau apa ya? Ya. Pokoknya lulus cepat lah ya katanya loh. Tapi yang aku alamin kan bener-bener kayak wah, bener-bener mumet banget gitu kan. Kenapa sih kok bisa gitu? Dari aku pertama sendiri, aku kan jujur aja ini bukan sesuai perkenalan dulu, perkenalan. Nama aku Vina. Jadi dari jurusan bimbingan penyuluhan Islam dari salah satu kampus yang ada di Semarang seperti itu. Nah, di kampus ini awalnya memang aku tuh jurusannya nggak sesuai yang aku pengen gitu kan, karena emang ini udah bener-bener dulu tuh pas pas dulu banget banget loh ya, ini banget. Jadi dulu itu aku tuh daftar di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Indonesia kan. Nah, jurusannya tuh tidak sesuai kalau yang sekarang aku pengen ini, yang sekarang aku lulus ini nggak sesuai. Tapi ya alhamdulillah banget bisa lulus tepat dan cepat, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga bisa dapat beasiswa, terus bisa di asrama dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah loh ya. Nah, kenapa sih kok bisa gitu kan? Nah, awalnya itu emang aku kan udah janji dari orang tua aku sendiri, janji pas awal-awal gitu. Dulunya emang gak disetujuin gitu buat di sini gitu. Tapi berhubung, "Mah, aku pengen kuliah di sini," gitu. Terus kata mamaku, "Oh ya udah, tapi nanti mama pokoknya intinya mama nggak usah bayar lagi lah," gitu kan, kata aku sendiri. Terus akhirnya aku mikir pas semester 2, aduh gimana ya, aku aja gitu di kuliah ini kayak secara berjalan aja gitu, secara berjalan kayak ya udahlah aku kuliah tinggal kuliah gitu. Aku masuk masuk mata kuliah ya udah gitu, tinggal masuk aja gitu. Yang penting aku hadir gitu loh. Intinya kayak gitu aku awal-awal. Dan pas semester 2 kan aku bingung ya, aku cuti atau enggak ya, karena kan aku udah janji gitu. Dan akhirnya ada pendaftaran beasiswa, alhamdulillah aku lolos beasiswa gitu, alhamdulillah sampai terakhir gitu kan. Nah di situ kan udah kayak ngerasa wah udah semangat, udah ada yang biayain gitu kan, udah ada yang biayain. Dan itu udahlah, kita juga mau terus-terusan sedih nangisin bukan jurusan kita itu nggak ada gunanya gitu buat kita gitu. Kita harus mikir ke depannya gimana caranya kita berprestasi gitu. Nah, aku ikut-ikutin tuh organisasi yang ada di kampus gitu. Kayak ya intra maupun ekstra gitu kan. Nah, itu alhamdulillah aktif juga. Terus sekaligus
ya aku aktif masih di daerahku juga masih aktif gitu kan, alhamdulillah. Ya aku caranya gimana sih mengimbanginya? Ya aku selalu ngimbangin antara akademik dan organisasi. Itu harus jalan gitu menurut aku. Karena tujuan utama aku adalah akademik gitu. Tujuan utama. Dan kenapa sih aku bisa gitu lulus cepat? Karena pada saat itu memang ada program KKN dan PPL yang digabung seperti itu. Dan juga selain itu, aku juga punya target sendiri. Punya target pada semester 3 eh, aku harus lulus ini gitu kan. Nah, kalau di kampus aku sendiri kan TOEFL dan INKA ya. Kalau di kampus aku, tapi kalau di kampus lain nggak tahu ya, mungkin beda-beda atau TOEFL atau yang lain seperti itu kan. Nah, aku harus punya target semester 3 aku harus lulus TOEFL, kemudian di semester 5 aku harus lulus INKA dan alhamdulillah itu semuanya sesuai target gitu kan. Alhamdulillah lulusnya. Dan selain itu juga, aku juga ngikut mata kuliah kakak tingkat gitu. Itu ngejar banget gitu untuk kita kan, untuk eh, pemenuhan mata kuliah gitu kan di akhir. Jadi semester 6 awal itu udah tinggal beberapa gitu. Jadi semester 6 awal itu aku udah ikut KKN sama PPL gabungan gitu. Alhamdulillahnya itu ada jalan untuk 15 orang gitu kan. Alhamdulillah itu bisa tuh di situ. Nah, alhamdulillahnya aku PPL dan KKN-nya itu gabung dari itu program dari jurusan untuk 15 orang. Nah, itu yang menjadi suatu memang tidak sesuai target menurutku kan. Semester 6 itu aku udah ngajuin judul gitu kan, semester 6 itu pengennya gitu kan, memang target aku kan semester 7 lulusnya gitu, tapi alhamdulillah karena ada percepatan ini membuat aku ya lebih cepat seperti itu, bisa lulus 6 semester 2 bulan gitu. Nah, awalnya gini, awalnya teman-teman aku tuh ngerasa teman-teman kok diem-diem aja gitu kan ya, aku tuh bingung gitu. Ya udahlah aku ngajuin aja lah gitu kan, ngajuin judul aja. Kenapa sih aku pengen ngajuin judul ini gitu? Karena emang dari semester 3 itu kan emang ada mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, itu benar-benar judulnya yang sekarang aku jadi inskripsi ini gitu. Karena emang judul ini emang aku pengen teliti banget gitu tentang disabilitas gitu kan ya. Nah, aku tertarik dengan judul ini. Nah, tips banget nih teman-teman untuk teman-teman yang emang pengen cepet banget ngerjain skripsinya, teman-teman bisa ngajuin judul dengan apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman ingin teliti seperti itu. Nah, itu bikin mempermudah teman-teman dalam pengerjaan skripsi seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Kemudian ketika aku mengajukan judul ini, alhamdulillahnya dari ketua jurusan aku sendiri itu tuh mendukung dengan judul yang aku ajukan ini. Dan pengalamannya seperti ini. Pengalamannya tuh emang aku kan namanya baru banget gak paham ya tentang struktur dan prosedurnya seperti itu, pengajuan judul seperti apa, dan harus persiapkan apa aja. Sedangkan aku pas ngajuin judul itu cuma bawa buku 2. Nah, di buku 2 itu yang satu aku tulis judulku, kemudian yang satu lagi aku tulis juga judulku. Nah, judul di buku satunya itu aku ajuin ke ibunya. Kemudian jadi dua buku ini aku bawa cuma buat ngajuin judul gitu. Nah, aku buat peganganku di sini di bukuku satu. Nah, yang satu aku kasih ke ibunya. Yang lain itu pada rapi-rapi. Aku tuh kadang ya Allah kok lucu banget ya aku ngajuin judul kok kayak main-main gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ketua jurusan aku nggak mempermasalahkan itu ya. Gitu alhamdulillahnya. Kemudian aku langsung disuruh buat proposal mini. Dan itu aku ngerasa ya ampun ngerjain proposal aja ditolak terus, aku capek gitu kan, kadang sampai aku jalan sampai nangis kayak gitulah, udah biasa gitu kan ya kayak gitu. Terus ya alhamdulillahnya udah selesai tuh aku pengerjaan proposal itu sebulan. Sebulan nunggu jadwal itu sebulan juga. Dan alhamdulillah
ketika mau mengerjakan bab 3 dan bab 5 itu kan aku sambil menunggu jadwal, aku ngerjain bab 3 sampai bab 5 walaupun emang aku nggak tahu itu bener apa salah ya proposal aku, tapi aku tetap ngerjain gitu. Aku tetap ngerjain itu. Nah, ya itu tadi target aku gitu. Lah, terus akhirnya aku udah, oh bulan ini harus udah selesai. Terus gitu kan. Nah, udah tuh akhirnya kan aku udah sesuai targetku. Akhirnya kan ketua jurusan aku tuh bilang, "Pin, ini ada tanggal 16," gitu kan. Ada tanggal 16 ini pendaftaran munakosa. Nah, itu aku bener-bener belum nyetorin gitu, belum nyetorin bab 3 bab 5. Akhirnya ketua jurusan aku siap gitu. Setiap hari revisi punya aku gitu alhamdulillahnya. Jadi aku malamnya aku revisi, paginya aku langsung kasih. Alhamdulillah 10 hari udah selesai gitu kan bab 3 sampai bab 5. Walaupun emang itu bikin stres gitu kan. Dan emang kita rasa males itu emang susah banget, tapi kita harus kendaliin rasa males itu. Dan target aku kan ya harus selesai gitu kan. Itu sesuai target. Nah, selain target kita juga harus punya motivasi. Lah, motivasi aku sendiri itu ya orang tuaku gitu. Ya itu tadi, aku pengen lulus 7 semester dan itu udah janji ke orang tuaku. Nah, itu motivasiku. Kemudian selain itu, aku juga harus punya eh, apa ya, konsisten. Aku harus konsisten gitu. Dalam artian kalau aku pengen ini, aku harus capai. Aku harus bener-bener gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman pengen suatu pencapaian, nah teman-teman harus benar-benar dikejar gitu. Oh, aku apalagi mahasiswa baru nih, teman-teman pengen lulus cepat nih. Nah, teman-teman tuh emang harus dipersiapkan dari semester 1. Dari semester 1 teman-teman udah persiapkan mata kuliah yang memang teman-teman mau ambil, kemudian nanti IPK yang teman-teman ingin raih seperti itu, supaya teman-teman tidak bingung ketika di semester 5 atau semester 6 seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus punya niat dan doa. Dimana ketika kita memiliki keinginan, kita juga harus diiringi niat dan doa gitu. Nah, karena kita hanya ingin kita cuma bisa doa, tapi kita tidak melakukan atau kita tidak berusaha, itu juga percuma teman-teman gitu. Jadi kita harus imbang dan dibarengi seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi tips and trick dari aku, yaitu yang pertama adalah kita harus punya target, kemudian juga yang kedua kita harus mempunyai motivasi, itu tadi motivasi aku. Dan juga yang ketiga kita harus komitmen, yang keempat kita harus punya niat dan doa seperti itu. Nah, teman-teman, apalagi nih teman-teman yang mahasiswa baru ingin mempersiapkan, bisa dari sekarang persiapkan ingin lulus cepat itu, teman-teman harus benar-benar luruskan niat teman-teman. Ingin lulus cepat itu targetnya apa saja, nah itu harus dipersiapkan. Teman-teman harus bisa manage waktu. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, teman-teman harus melawan rasa malas teman-teman mulai dari sekarang. Dan itu harus bisa membagi waktu teman-teman, mana waktu bermain dan juga mana waktu mengerjakan skripsi. Seperti itu. Itu tadi tips and trick yang harus dilakukan. Itu dari aku sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu gitu kan. Nanti kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.